Sugeng Enjang. Selamat pagi. Puji Tuhan ya Bapak, Ibu, serta Saudara. Hari ini kita sudah diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah secara offline. Kita boleh bertemu dengan mungkin orang-orang yang kita kenal, yang lama kita nggak kenal. Monggo silahkan menyampaikan salam ke kanan kiri, disertai senyuman. Senang sekali kita bisa bertemu, dan saat ini ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah ibadah ini adalah ibadah Minggu Pentakosta. Kemudian yang kedua, di dalam ibadah pada hari ini akan dilaksanakan baptis anak dari 13 kakak. Dan yang akan dibaptis adalah sebanyak 13 anak. Dari 12 kakak yang dibaptis 13 anak. Kemudian sehubungan dengan bulan kesaksian dan pelayanan, ada beberapa yang perlu kami tekankan. Bahwa rangkaian kegiatan MA, bulan Gospel GKJW, yang pertama doa pagi setiap hari Senin. Kemudian webinar. Terus ada festival tumpeng, juga nanti ada diskusi panel. Kemudian ada beberapa rangkaian kegiatan bulan Gospel yang dilaksanakan GKJW Jemaat Malang. Yang pertama adalah bakti sosial, yang kedua lomba kegiatan menuju minim sampah, dan yang ketiga adalah lomba video. Untuk detailnya bisa dilihat di dalam warta jemaat. Kemudian yang keempat, ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Di dalam ibadah ini akan ada 2 kali persembahan, yaitu yang pertama adalah persembahan minggu, nanti akan menggunakan kantong. Yang kedua persembahan syukur, nanti akan menggunakan keranjang. Yang perlu diingat karena kita masih memakai prokes dari yang disarankan, untuk kantong dan keranjang nanti akan diedarkan oleh majelis. Jadi akan dipegang majelis, tidak diedarkan ke warga seperti ini. Kemudian yang terakhir, pengumuman untuk adik-adik jenjang pratama dan kelas madya. Jadi kelas pratama kelas 1 sudah sampai dengan kelas 3 SD, madya kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD, bahwa mulai minggu ini sudah mulai ada ibadah tatap muka di ruang Matius dan Markus. Demikian pengumuman-pengumuman dari kami. Dan kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita bersama-sama akan bersukacita dengan memujikan kidung jemaat nomor 60 bait 1 dan 2. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya,
Dengan penuh syukur, kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Dalam satu pengakuan yang sama, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Salam damai dan sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan saudara-saudara jemaatnya. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar atas perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita terima dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8 ayat yang ke-26, yang dituliskan untuk kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mari kita sambut firman Tuhan yang menjadi dasar atas pertemuan ibadah kita pada saat ini. Dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 246 bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita sadar bahwa hidup kita sering tak sejalan dengan apa yang menjadi pikiran, kehendak, dan firman Tuhan. Ia adalah Allah yang begitu mengasihi kita, tetapi sering kita tidak mengasihinya. Ia adalah Allah yang peduli kepada kita, tetapi kita sering tidak peduli atas apa yang menjadi karyanya di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang telah berfirman kepada kita supaya kita mengasihi Dia dan mengasihi orang lain. Tetapi sering kita hanya mengasihi diri kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengakui dosa kita, karena hidup kita sering tak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak dan firman-Nya. Bersama-sama kita berdoa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, yang dalam keterbatasan diri kami saat ini, kami menghampiri tahta-Mu.
Kami sungguh bersyukur kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik atas kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa mengasihi dan merawat kehidupan kami. Dan dalam belas pengasihan-Mu yang besar, Engkau telah menebus kami dari dosa dan kematian dalam karya Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan, apa yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami itu adalah demi kebaikan kami. Tetapi ketika kami bersama-sama mencoba untuk melihat keberadaan diri kami masing-masing, kami menyadari ya Tuhan, betapa terbatasnya kami. Engkau adalah Allah yang mengasihi, tapi kami sering tidak hidup di dalam kasih itu. Engkau adalah Allah yang peduli, tapi kami sering tak hidup dalam kepedulian kepada yang lain. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini, dalam keterbatasan ini, kami mengakui dosa, kami mengakui kesalahan, kami mengakui pelanggaran yang sudah kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan mohon pengampunan Tuhan, supaya dengan pengampunan Tuhan, kami layak untuk menerima anugerah Tuhan. Dan Tuhan akan berikan kekuatan kepada kami untuk selanjutnya, supaya kami boleh melakukan pembaruan hidup atas karya Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya akan kebaikan-Mu, kami percaya akan anugerah-Mu, kami percaya akan pengampunan-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Menegaskan apa yang menjadi pengakuan dosa kita. Kembali kita angkat satu nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 236 bait 1 dan bait yang kedua. Kudus sinarilah hati gundah dan lelah, ganti kuasa yang gelap dengan terang-Mu yang tetap. Roh Kudus sucikanlah hati risau dan lemah yang telah lama dicekam oleh iblis yang kejam. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan Sang Pengampun mendengar apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita. Ia mewartakan berita pengampunan menurut Kolose pasal 1 ayat 19 dan 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Atas warta anugerah ini, saudara-saudara, mari dengan sukacita kita menyambutnya dengan kita angkat satu pujian dari NKP nomor 104, bait 1 dan 2. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya
berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur, kita akan membawa persembahan kita yang telah kita siapkan. Sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan yang dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Selama kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337 ayatnya yang pertama sampai selesainya persembahan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermanik cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung
bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mohon terang Tuhan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu Tuhan, kalau sampai saat ini kami bisa beribadah, terlebih dengan bertatap muka, bertemu satu dengan yang lain, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua Tuhan, agar kami bisa memahami dengan benar kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca, kami dengar dan kami renungkan. Berkatilah dan urapilah ya Tuhan Bapak Pendeta Legal Hendriawan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah dan urapilah dengan hikmat-Mu ya Bapa. Terlebih berikan kami semua kemampuan dan kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes 14, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8 sampai dengan 17 dan dilanjutkan ayatnya yang ke-25 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus menjanjikan penghibur, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dilanjutkan dari ayat 25 sampai dengan 27. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan, yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hari ini dengan penuh syukur kita boleh ada dalam perjumpaan ibadah. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Pentakosta. Merayakan hari turunnya Roh Kudus, Roh yang dijanjikan oleh Yesus melalui Bapanya. Dengan segala kesukacitaan kita membangun ibadah ini, kita menghayati apa makna Pentakosta bagi kehidupan kita. Karena sesungguhnya kehidupan kita tidak pernah lepas dari apa yang menjadi karya Allah dalam karya Roh Kudus. Kita mengingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. 10 hari yang lalu, kita merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Karena Tuhan Yesus telah menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya, Tuhan Yesus telah merampungkan apa yang menjadi karyanya, dan ia kembali ke sorga. Dan kita memahami bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga menjadi hal yang patut kita perhatikan bersama, karena ini adalah saat yang penting untuk kehidupan kita. Karena peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu menjadi bingkai atas kehidupan kita. Menjadi bingkai atas kehidupan orang-orang percaya, menjadi bingkai atas kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Hidup orang percaya, hidup saya, hidup panjenengan semua, itu dibingkai oleh 2 peristiwa besar, saudara-saudara. Yang pertama adalah peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Dan yang kedua adalah nanti peristiwa yang akan datang, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali pada akhir zaman. Itu adalah bingkai hidup kita yang memberikan batas atas kehidupan kita. Orang mengatakan bahwa kita ini hidup dalam masa interim. Masa antara Yesus yang naik ke sorga di satu sisi, dan masa Yesus yang akan datang untuk kedua kali. Jadi di antara 2 kutub peristiwa inilah, saudara-saudara, kita hidup. Kalau dalam konteks yang lebih luas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebagaimana diungkapkan dalam bacaan minggu yang lalu dalam kitab Wahyu, Yesus mengatakan, mengidentifikasikan diri sebagai Alfa dan Omega. Itu berarti kita hidup di antara Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itulah, saudara-saudara, kenyataan kehidupan kita. Kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, dalam kehidupan yang ada di masa interim ini, saudara-saudara, kita mengakui ini adalah perkara yang tidak mudah. Sebagaimana Tuhan Yesus juga melihat, Tuhan Yesus juga memahami bahwa kehidupan para murid di masa interim ini adalah kehidupan yang tidak mudah. Karena apa? Yang pertama, dia sudah naik ke sorga. Dia sudah naik ke sorga. Tuhan Yesus tidak menyertai murid-murid secara fisik. Secara langsung dia tidak menyertai. Dia sudah ada di sorga. Dan yang kedua, saudara-saudara, dunia ini, di mana para murid Tuhan itu hidup, adalah dunia yang tidak ramah.
dengan kehidupan murid-murid Yesus. Dunia yang sering tidak bersahabat dengan kehidupan murid-murid Yesus. Bahkan dunia yang memusuhi murid-murid Tuhan Yesus. Sebagaimana diungkapkan oleh Tuhan Yesus, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Menjadi gambaran yang paling sederhana tentang ketidakramahan hidup yang itu ada dan itulah yang harus dihidupi oleh orang-orang percaya yang hidup di dalam masa interim ini. Nah, menghadapi inilah saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dengan sangat jelas. Ia berkata kepada murid-muridnya yang hidup di dalam masa antara ini, janganlah kamu takut dan jangan kamu gelisah, janganlah gentar hatimu, begitu. Kalau kita perhatikan bacaan kita saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-27 bagian akhir diungkapkan kepada kita, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bahkan di dalam pasal 14 ayat yang pertama juga diungkapkan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Jangan gentar, jangan gelisah hatimu. Dan apa yang menjadi ungkapan Tuhan Yesus ini bukan ungkapan klise. Bukan sesuatu yang diungkapkan supaya murid-murid terbuai dengan apa yang diungkapkannya. Bukan. Karena apa saudara-saudara? Yang diungkapkan Tuhan Yesus sebenarnya adalah sebuah penegasan. Sebuah penegasan kepada murid-muridnya bahwa ia sungguh-sungguh akan menyertai murid-muridnya. Sebuah penegasan yang mengajarkan kepada murid-murid supaya yakin bahwa Yesus itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan mereka sekalipun dia terangkat ke sorga. Saya mengatakan sebagai sebuah penegasan yang meyakinkan murid-murid karena bersamaan dengan itu saudara-saudara. Bersamaan dengan dia berkata jangan gelisah hatimu, jangan kamu gentar. Dia juga memberitakan sebuah kabar sukacita terkait dengan penolong yang akan datang. Mari perhatikan ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kalau Tuhan Yesus berkata seperti itu saudara-saudara, sebenarnya ia ingin menegaskan kepada murid-muridnya akan ada pengganti atas kehadirannya di dunia ini yang akan menolong murid-murid, yang akan menolong orang yang percaya. Meski Tuhan Yesus itu sudah terangkat ke sorga, namun dia tetap menyertai murid-muridnya dengan cara yang berbeda. Seperti juga yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim. Sebuah penegasan akan penyertaan Tuhan. Penyertaan Yesus sekalipun ia sudah terangkat ke sorga. Oleh karena itu murid-murid Yesus tidak perlu takut. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Karena engkau tidak akan sendirian. Karena engkau tidak akan aku tinggalkan. Engkau ada dalam penyertaanku. Dan itulah saudara-saudara, sebenarnya yang menjadi esensi bacaan kita hari ini. Tentang kedatangan atau kehadiran sang penolong yang lain. Yang kita menyebutnya itu adalah sang penghibur. Sang penghibur yang datang itu untuk mewakili Yesus sepenuhnya. Yesus tahu saudara-saudara, sebelum kedatangannya pada akhir zaman, pada masa yang kedua ini saya ingin mengatakan pada akhir zaman, di dunia ini saudara-saudara para murid Tuhan Yesus selalu ada dalam pergumulan. Selalu ada dalam persoalan. Membutuhkan penyertaan Yesus karena dunia ini adalah dunia yang tidak ramah dengan kehadiran murid-murid Yesus. Kalau kita bertanya siapa penolong yang lain itu? Kalau kita bertanya siapa penghibur itu saudara-saudara? Tidak lain saudara-saudara. Dia adalah yang akan tinggal di dalam diri orang percaya.
dan akan menyertai kita. Mari perhatikan bacaan kita, saudara-saudara. Di dalam ayat yang ke-16 dan 17 dari bacaan kita. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah sang penolong yang lain. Itulah penghibur yang dijanjikan oleh Yesus. Karena dia meminta kepada Bapanya. Hari ini saudara-saudara bersama-sama kita merayakan sang penolong yang lain, merayakan sang penghibur yang datang itu untuk kehidupan kita orang yang percaya. Pertanyaan selanjutnya saudara-saudara. Apa arti kehadiran penolong yang lain itu? Apa makna kehadiran sang penghibur itu untuk kehidupan orang yang percaya? Sang penghibur yang diam di dalam kita. Apa artinya saudara-saudara? Apa maknanya untuk kehidupan kita? Paling tidak saudara-saudara saya melihat 3 makna utama. Yang pertama saudara-saudara, bahwa sang penghibur itu hadir sebagai pembela di dalam kehidupan kita. Dia adalah sang pembela di dalam kehidupan kita. Sejujurnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Para murid Tuhan Yesus itu masih selalu bergumul dengan kesalahan, masih selalu bergumul dengan kelemahan sebagai manusia yang berdosa. Sebagaimana itu kita lihat di dalam diri kita, saudara-saudara, bahwa kita ini tidak selalu taat kan? Kita ini tidak selalu mengikuti apa yang menjadi pikiran Tuhan kan? Kita ini tidak selalu menuruti apa yang menjadi kata Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ini tidak selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita ini sering jatuh. Akibatnya apa saudara-saudara? Kita ini sering didera oleh rasa bersalah. Kita ini sering juga merasakan diri kita ini sebagai pecundang di hadapan Allah. Bahkan kadang kita itu merasa begitu berat untuk memaafkan diri kita sendiri atau mengampuni diri kita sendiri. Dalam kenyataan seperti ini saudara-saudara, kita boleh mengatakan sesungguhnya dalam hidup ini kita butuh pembelaan. Kita membutuhkan pembelaan. Dan mari kita ingat bahwa sang penghibur itu saudara-saudara, sang penghibur yang dicurahkan, sang penghibur yang datang, sang penolong yang lain, yang kita rayakan kedatangannya hari ini, dialah yang akan melakukan pembelaan kepada kita di hadapan Bapa. Dia juga melakukan pembelaan kita dari tuduhan-tuduhan hati nurani yang barangkali tidak mengenal anugerah Allah. Bahkan sang penghibur itu juga saudara-saudara yang berdoa untuk kita ketika kita sendiri tidak mampu untuk berdoa sebagaimana tema ibadah kita di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 tadi. Jadi saudara-saudara, sang penghibur, sang penolong yang lain itu mengerjakan sepenuhnya apa yang Yesus perlu lakukan untuk kehidupan murid-muridnya, apa yang perlu Yesus lakukan untuk kehidupan orang percaya. Di dalam pergumulan kita melawan dosa, sang penghibur itu membuat karya penebusan Yesus menjadi sempurna. Dan dalam pergumulan kita saudara-saudara melawan dosa, ingat kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah sendirian. Kita ini ada dalam pembelaan Allah, dalam karya sang penghibur. Yang kedua saudara-saudara, bahwa penghibur itu hadir untuk mendukung kita dari dalam diri kita.
Karena dikatakan kepada kita bahwa Ia hadir, Ia ada di dalam diri kita dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-17. Akan diam di dalam kamu. Kita sadar Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bahwa selain kita bergumul dengan dosa, dengan kesalahan, dengan penyimpangan kita di hadapan Tuhan, kita juga bergumul dengan kesukaran-kesukaran hidup. Siapa yang tidak mengalami kesukaran hidup? Saya yakin bahwa setiap orang berhadapan dengan kesukaran hidup. Saya dan saudara-saudara berhadapan dengan kesukaran-kesukaran itu. Dan tidak jarang saudara-saudara, kesukaran-kesukaran hidup itu kemudian merampas kebahagiaan, kesukacitaan, kegembiraan kita, bahkan merampas diri kita secara fisik, menghancurkan fisik kita. Kesukaran-kesukaran itu saudara-saudara adalah kenyataan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan sejujurnya kita harus mengakui, dengan kekuatan diri kita, saudara-saudara, dengan kemampuan diri kita, kita tidak akan mungkin mampu berhadapan dengan kesukaran-kesukaran itu. Dengan kemampuan diri kita, saudara-saudara, kita tidak akan mungkin mampu berhadapan dengan masalah-masalah yang terus mendera kehidupan kita, yang hidup di dalam masa interim ini. Tidak mungkin. Kita membutuhkan yang lain, saudara-saudara. Kita butuh semangat, daya tahan dari dalam diri kita. Dan itu adalah karya Sang Penghibur itu. Yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi gambaran paling gampang saudara-saudara, ada satu cerita sederhana. Seorang bisa selamat bertahan di tengah laut dengan hanya mengandalkan papan yang ia temukan di laut karena sebuah kecelakaan. Ia berhari-hari mampu bertahan karena apa saudara-saudara? Karena semangat di dalam dirinya. Bukan karena apa itu semangat di dalam dirinya yang memungkinkan dia bertahan berhari-hari. Dengan makanan yang sangat terbatas karena ia hanya menumpang di sebuah papan di tengah laut. Demikian pula dengan karya Roh Kudus saudara-saudara. Kita tidak akan mungkin mampu untuk mengatasi persoalan, pergumulan kehidupan kita, masalah-masalah yang berat, kesukaran-kesukaran hidup itu, jika kita itu hanya mengandalkan kekuatan diri kita. Roh Kudus dicurahkan, Sang Penghibur dicurahkan, saudara-saudara, supaya kita mampu mengatasi kesukaran-kesukaran itu. Karena Roh Kudus itu, Sang Penghibur itu adalah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tidak ada yang lain. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bahwa Sang Penolong yang lain atau Sang Penghibur itu akan membawa kita hidup di dalam kebenaran. Akan membawa kita hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu kita bisa mengatakan, selain di dunia ini kita bergumul dengan dosa, selain kita bergumul dengan kesukaran hidup, kita juga bergumul dengan apa yang disebut kebenaran. Mengapa kita bergumul dengan kebenaran, saudara-saudara? Karena di dunia ini terlalu banyak kepalsuan. Banyak yang hanya berupa tipu daya. Banyak kecurangan, banyak rekayasa. Ibarat barang itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita ini sudah sulit membedakan ini asli, ini apa palsu. Di dunia zaman ini. Ini yang benar atau ini yang benar. Sulit bagi kita di dunia ini. Bahkan dalam kehidupan iman kita pun banyak hal yang kemudian disimpangkan begitu rupa seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Orang mengatakan batas kebenaran dan yang tidak benar itu, kesesatan itu sangat tipis. Sangat-sangat tipis.
kalau kita mendengar berita yang ada di sekitar kita, sebenarnya kita patut bertanya, iki bener apa ho? Begitu kan sesungguhnya dalam kehidupan kita. Itulah kenyataan di dalam kehidupan kita. Di dunia ini kita selalu bergumul dengan kebenaran. Dan Sang Penghibur itu saudara-saudara, dialah yang akan membawa kita ke dalam kebenaran itu. Sang Penghibur itu dihadirkan Allah dalam kehidupan kita. Dia hadir untuk menegaskan dalam diri kita, untuk memberikan nasihat, untuk mengingatkan, untuk memperingatkan, untuk membawa kita itu hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Kalau kembali kita perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ayat yang ke-17, 16 dan 17 dikatakan kepada kita, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran, saudara-saudara. Roh Kudus, Sang Penghibur itu adalah juga roh kebenaran. Di dunia ini kita butuh bimbingan tentang kebenaran supaya kita hidup di dalam kebenaran itu. Supaya hidup kita itu menjadi benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hari ini sebagaimana saya ungkapkan di awal, kita merayakan Pentakosta. Kita merayakan hadirnya Penghibur, hadirnya penolong yang lain, hadirnya Roh Kudus untuk kehidupan orang yang percaya. Roh Kudus itu sendiri, saudara-saudara, adalah roh yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita melihat sejarah begitu dalam karya Tuhan Yesus, itu akan menjadi jelas bahwa Roh Kudus itu mendahului Yesus sebelum Yesus dilahirkan. Dikatakan bahwa Yesus lahir dari Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus itu juga yang muncul, yang ada dalam bentuk burung merpati ketika Tuhan Yesus itu menerima baptisan. Kemudian Roh pula yang membawa Yesus itu ke padang gurun supaya ia dicobai. Dan Roh itu juga yang kemudian menyertai perjalanan pelayanan kehidupan Tuhan Yesus. Roh itu juga yang membangkitkan Yesus dari kuasa kematian. Dan Roh itu pula, saudara-saudara, yang dicurahkan untuk kita. Untuk orang-orang percaya pada peristiwa Pentakosta. Jadi sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita paham bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Kristus sendiri. Roh yang mendiami hati kita. Dia yang akan mendampingi dan akan menjadi pembela kita. Dia yang akan menguatkan kita dari dalam ketika kita berhadapan dengan kesukaran-kesukaran hidup. Dia juga yang akan mengajarkan dari dalam diri kita pengajaran tentang kebenaran supaya hidup kita ada dalam kebenaran. Dan kita memahami, saudara-saudara, bahwa inilah cara Tuhan mengasihi dan melihara umatnya. Rohnya itu diutus diam di dalam kita supaya kita menjadi pemenang atas kehidupan kita. Sebab di dalam kita ada Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah. Bersamaan dengan perayaan Pentakosta ini, saudara-saudara, ada beberapa keluarga Kristen, warga jemaat kita yang akan menyerahkan anak-anaknya untuk menerima tanda baptis. Dan kita menghayati bahwa tugas peran sebagai orang tua juga tidak pernah mudah di dalam kehidupan kita. Maka biarkanlah Sang Penghibur itu yang akan memampukan setiap orang tua untuk menghayati tugasnya masing-masing
yang sampai akhirnya tetap akan membawa anak-anaknya untuk hidup di dalam kebenaran. Itulah saudara-saudara sebenarnya makna perayaan Pentakosta untuk kita, supaya roh itu diam di dalam diri kita dan menolong kita menjalani hidup kita sampai masa Yesus datang yang kedua kali. Amin. Saat teduh untuk kita. Matahari yang bersinar, paduan suara jemaat akan persembahkan pujiannya untuk Tuhan. Kau yang terima
Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada hari ini ada beberapa saudara-saudara kita yang ingin membaptiskan putra dan putrinya, ingin menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan, dan kita bersyukur untuk itu. Dan saudara-saudara kita yang hendak membaptiskan putra dan putrinya, disilakan untuk maju seperti apa yang disebutkan. Yang pertama dari keluarga Bapak Reno Yoga Santoso. Yang kedua dari keluarga Bapak Aditya Kurniawan. Keluarga Bapak Ferry Krisdianto. Keluarga Bapak Bambang Yuwono. Keluarga Bapak Christian Satrio Aryadi. Keluarga Bapak Sulistyo Basuki Ade Wijaya. Keluarga Bapak Sehadi Kawahyo. Keluarga Bapak Galih Kusuma Wardana. Keluarga Bapak Rangga Wijaya. Keluarga Bapak Adi Purwanto. Keluarga Bapak Sugiarto. Dan keluarga Bapak Tatan Perwira Nagari. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, inilah para orang tua yang hendak membaptiskan anak-anak mereka. Selaku orang tua, mereka berharap agar putra dan putrinya menjadi milik Kristus. Karena meskipun putra dan putrinya adalah pemberian Tuhan, namun juga tidak terlepas dari kuasa dosa. Tuhan Yesus pun berkenan menerima kehadiran anak-anak dan memberkatinya. Sebagaimana tertulis, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Demikian pula, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dan ayat 39, menegaskan, bertobatlah, dan hendaknya kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, para orang tua ini akan membaptiskan anak-anak. Oleh karena itu kepada para orang tua diingatkan, di sini telah tersedia air yang akan digunakan untuk membaptis anak-anak saudara. Air ini adalah air biasa,
namun sekarang akan dipakai untuk pembaptisan. Ketika dibaptis, anak-anak saudara akan diperciki dengan air. Maksudnya ini menjadi tanda sekaligus sebagai meterai dari janji keselamatan Allah, sebagaimana yang sudah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebelum saudara-saudara menyerahkan putra-putri saudara kepada Tuhan, kiranya saudara-saudara bersedia menyatakan pengakuan dan janji saudara kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pertanyaan kepada para orang tua yang hendak membaptiskan. Para orang tua yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara percaya bahwa karya penyelamatan Allah yang telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib juga berlaku bagi anak-anak saudara? Bagaimana saudara-saudara, apakah saudara-saudara percaya? Apakah saudara-saudara berjanji untuk mendidik dan membimbing anak-anak saudara dengan penuh kasih sayang dan ketaatan kepada kehendak Allah pada jalan yang benar, sehingga kelak di kemudian hari berkat bimbingan dan didikan saudara, mereka berani mengakui imannya di hadapan Allah? Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara berjanji? Pertanyaan untuk jemaat, apakah saudara-saudara sebagai warga jemaat bersedia dan berjanji untuk saling membantu dan mengingatkan para orang tua yang membaptiskan anak-anak mereka saat ini apabila mereka lupa dalam melaksanakan janjinya kepada Tuhan? Bagaimana saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia dan berjanji? Terpujilah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai umat-Nya. Jika demikian, bawalah anak-anak saudara dalam pembaptisan. Jemaat disilakan duduk. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 304, bait yang pertama dan bait yang keempat. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini, membawa anak padamu di sini, dalam percaya akan janji-Mu. Buatlah dia anak-Mu penuh, dan namanya yang ini disebutkan Kau tulis dalam kitab kehidupan, jadi anggota tubuh putra-Mu.
Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami ketika kami ada dalam perjumpaan, menghayati persekutuan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang telah memampukan kami untuk menghayati perjumpaan ini, sehingga perjumpaan ini semakin membawa kami untuk ada dekat dengan saudara-saudara yang lain, tetapi juga dekat dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur kepada Engkau karena kami masih Engkau berikan kesempatan untuk merayakan Pentakosta, mengingat kembali akan penyertaan Tuhan di dalam karya Roh Kudus yang tercurah bagi semua umat yang percaya, supaya hanya karena pencurahan Roh Kudus kami dimampukan untuk menjalani kehidupan di masa interim ini. Roh Kudus sendiri yang sudah Engkau berikan kepada kami, yang akan memberikan kepada kami pembelaan, memberikan kekuatan dari dalam diri kami, dan membawa kami hidup di dalam kebenaran. Mampukan kami ya Allah, hanya karena karya-Mu,
untuk menjalani kehidupan kami ini sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, perkenankan dengan segala ungkapan syukur pula kami membawa di hadapan Tuhan persembahan kami. Apa yang kami kumpulkan oleh persembahan minggu ataupun juga persembahan syukur, biarkanlah ini menjadi sarana pengingat bagi kami untuk mengakui bahwa kami hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Berkatilah apa yang boleh kami berikan kepada Tuhan, dan Tuhan juga yang akan mendorong kami masing-masing untuk menyerahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang terbaik di dalam hidup ini. Bapa di sorga, Engkau yang akan memberikan kekuatan juga kepada para orang tua yang telah menyerahkan anak-anak mereka menerima tanda baptis supaya mereka tetap hidup di dalam kebenaran dan membawa anak-anak mereka hidup di dalam kebenaran. Dan perkenankan pula pada saat ini kami membawa dalam doa kami kehidupan jemaat Tuhan GKJ Malang ini, Tuhan yang akan memimpin para penatua, diaken, dan pembantu yang ada di dalamnya untuk melakukan tugas mereka masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan dengan segala kesukacitaan dan ungkapan syukur. Berdoa pula untuk setiap pribadi yang menyerahkan hidup dan kehidupannya untuk pelayanan, supaya semuanya tetap ada dalam pendampingan dan penyertaan Tuhan, sehingga apa yang dilakukannya akan menjadi sarana bagi pertumbuhan gereja Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada dalam sakit, saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan, saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan fisik, saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan yang lain yang kami tak menyebutnya satu persatu, kami juga menyerahkan kepada Tuhan, supaya mereka tetap ada dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan, supaya pergumulan yang dihadapinya akan boleh dilaluinya dan setiap orang pada akhirnya tetap boleh mengakui dan merasakan bagaimana Tuhan baik dan memampukan dirinya untuk keluar dari pergumulan itu. Anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan kami serahkan kepada Tuhan, supaya mereka boleh mengarahkan hidupnya demi kebaikan semua orang. Mereka anak Tuhan yang mencari tempat pendidikan yang baru, Tuhan juga yang akan mengarahkan, supaya langkah hidupnya tetap ada dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemuda-pemudimu ya Tuhan, Tuhan yang akan terus menyertai dan mendampingi, arahkanlah hidupnya untuk tetap ada dalam syukur dan sukacita, menjalani kehidupan menyongsong masa depan mereka. Kami percaya bahwa mereka adalah generasi yang akan melanjutkan kehidupan gereja, dan di tangan mereka sesungguhnya Engkau yang juga akan menyatakan kemuliaan-Mu kepada gereja Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami serahkan kepada Tuhan. Berkatilah para pemimpin negeri kami supaya mereka dimampukan untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan berikanlah kepada para pemimpin negeri kami rasa takut akan Tuhan, sehingga apa yang dirancangkannya ada rancangan damai sejahtera sebagaimana rancangan Tuhan atas kehidupan dunia ini. Bapa di sorga, kami mengakui akan keterbatasan doa kami. Tuhan yang menyempurnakan sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Perkenankan kami mewakili orang tua dari anak-anak putra-putri yang hari ini diserahkan kepada gereja untuk mendapatkan pelayanan baptis anak, mewakili untuk memberikan sambutan. Pertama-tama tentu saja ini semua karena berkat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang tiada pernah berhenti, sehingga bisa
hadir di kebaktian pagi ini, tak kurang suatu apapun, itu semua karena pertolongan Tuhan. Jujur kalau saya pribadi merasa justru dengan baptis anak ini tugas tanggung jawab orang tua tidak semakin ringan, tapi justru malah sebaliknya bagaimana kita sebagai orang tua ke depannya untuk dapat bisa membimbing, mendidik anak-anak untuk bagaimana mendekatkan kehidupan pribadinya kepada Tuhan. Tak lupa mengucap syukur juga, berterima kasih untuk Pak Pendeta Legal untuk pelayanannya. Tuhan memberkati dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap kehidupannya, dalam keluarganya. Tuhan menyertai Pak Pendeta. Begitu juga dengan segenap majelis jemaat, penatua diaken, semuanya segenap majelis. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap waktu pelayanan yang diberikan, sehingga acara dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kelimpahan, sehingga semakin hari semakin dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan terakhir juga tak lupa untuk Bapak Ibu semuanya, jemaat yang hadir, warga jemaat pada hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk menjadi saksi anak-anak putra-putri kami bisa menerima pelayanan baptis anak pada pagi hari ini. Mungkin itu demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika mungkin ada yang kurang lebihnya, ada yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dengan Roh Kudus yang dicurahkan untuk kita, mari kita jalani hidup kita. Biarkanlah dengan Roh Kudus yang dicurahkan, kita dimampukan untuk melakukan tugas kita, tugas pengutusan kita, mewartakan Injil, membawa kabar kesukacitaan bagi dunia. Biarkan Roh Kudus pula yang akan memberikan kekuatan pembelaan dan kemampuan dari diri kita untuk hidup di dalam kebenaran. Hitung jemaat 237 bait 1 dan bait yang kedua. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau penolong yang benar. Beri di jalan yang gelap hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa memberikan perlindungan, berkat,
kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara-saudara jemaatnya, menjalani hidup ini, kini dan selamanya. Amin. Kepada